Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tahta-Mu. Shalom saudaraku, puji Tuhan, hari ini kita bisa bertemu kembali dalam ibadah intergenerasi. Saya sangat berharap saudaraku saat ini dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat dan bersuka cita. Dan mungkin ada saudara juga yang sedang dalam kelemahan tubuh saat ini, dan saya berdoa juga buat saudara yang saat ini sedang dalam kelemahan tubuh, biar segera sehat dan Roh Kudus yang memulihkan. Amin. Kita akan siap untuk ibadah kita hari ini dengan penuh syukur, dengan penuh sukacita. Kita mau memuji Tuhan, meninggikan nama Tuhan Allah kita yang hebat. Karena pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saudaraku, mari kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Kita tunduk di bawah kaki-Nya. Kita berseru, memohon Tuhan mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Mari kita berdoa. Kami menyadari Tuhan, kami manusia yang sangat lemah. Begitu banyak hal dalam hidup kami, sikap kami, perbuatan kami, pikiran kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Hari ini Tuhan, kami datang, kami berserah kepada Tuhan.
Kami mohon Tuhan mengampuni kami, menyucikan kami dari segala dosa dan pelanggaran kami. Kami sungguh bersyukur buat pengampunan-Mu, dan terima kasih Engkau melayakkan kami menjadi anak-anak-Mu. Terima kasih buat pengampunan-Mu Tuhan. Di dalam nama-Mu kami berserah. Amin. Semua yang dikasihi Tuhan, berita anugerah pada hari ini akan kita perhatikan dari Efesus pasal 2 ayat 13 sampai 14. Inilah berita anugerah dari Tuhan. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena Dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak, yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya.
Semua yang dikasih Tuhan, kita akan persiapkan diri membaca serta merenungkan firman Tuhan. Mari bersama kita menyatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan memberikan kepada kami anugerah keselamatan dan keselamatan dalam Tuhan Yesus. Engkau wujudkan melalui kehidupan yang dikasihi serta panggilan kami untuk mengasihi. Sebagai gereja, kami diutus mewartakan kasih itu. Inilah Tuhan, kami semua, pribadi-pribadi, keluarga-keluarga, dan gerejamu siap diutus mempersaksikan cinta kasih Allah. Berfirmanlah Tuhan, kami akan mendengarkan serta melakukannya. Amin. Injil Yohanes pasal 4 ayat 21 sampai dengan 24. Injil Yohanes pasal 4 ayat 21 sampai dengan 24. Kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa, bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah saudara yang menerima berita Injil, menyimpan dalam hati, dan menerapkannya dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Semua yang dikasih oleh Tuhan, dalam Kidung Jemaat, kita seringkali menyanyikan nyanyian ini. Gereja bukanlah gedungnya, dan juga bukan menaranya. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya, gereja adalah orangnya. Gereja bukanlah gedungnya, gereja adalah orangnya. Kita semua paham dengan hal itu. Dan untuk menghayati gereja adalah orangnya. Gereja adalah persekutuan di mana ada pribadi-pribadi yang dipanggil oleh Allah, merasakan cinta kasih, merasakan keselamatan, hidup dalam persekutuan, dan diutus menceritakan cinta kasih kepada sesama. Kita menghayati dari dua bagian dalam bacaan kita hari ini. Injil Yohanes pasal 4 ayat 21 sampai 24 dan Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 9. Apa makna gereja buat kita? Nah, semua yang dikasih Tuhan, kita akan melihat apa makna gereja buat saya dan saudara. Yang pertama, ketika kita belajar dari Injil Yohanes pasal 4 ayat 21 hingga 24, kita menemukan gereja adalah persekutuan lintas batas dan terbuka. Kita menemukan dari mana? Dari bacaan kita hari ini. Perjumpaan antara Tuhan Yesus dan perempuan dari Samaria merupakan perjumpaan yang lintas batas dan terbuka. Seperti apa perjumpaan lintas batas dan terbuka itu? Orang Samaria. Jadi perempuan yang berjumpa dengan Tuhan Yesus itu adalah orang Samaria. Dan Yesus adalah orang Yahudi.
sejak zaman dulu kala antara orang Yahudi dan orang Samaria bermusuhan. Permusuhannya tidak tanggung-tanggung dari generasi ke generasi. Anak cucu diberi warisan, namun warisannya warisan kebencian. Kita bisa bayangkan, orang-orang Yahudi mewariskan warisan kebencian terhadap orang Samaria. Jadi orang-orang Yahudi berkata kepada anaknya, kepada cucunya, kamu harus tahu, orang Samaria itu orangnya jahat-jahat. Jadi mereka harus dimusuhi. Wah, itu warisannya. Orang Samaria sama. Orang Samaria mewariskan kepada anak cucu dari generasi ke generasi cerita-cerita tentang kebencian pada orang Yahudi. Jadi kita bisa bayangkan, kalau setiap hari diceritakan kepada anak cucu, kepada teman-teman, kepada tetangga, keburukan orang lain, maka yang mendengarkan lama-kelamaan akan mengaminkan, membenarkan. Jadi kita bisa bayangkan, di antara kumpulan orang-orang Yahudi, kalau mereka ketemu orang Samaria, mereka mengatakan, itu adalah musuh kita. Orang Samaria sama. Ketika mereka bertemu dan ada orang Yahudi lewat, mereka mungkin mengatakan, tutup mata, itu musuh kita. Turun-temurun dari generasi ke generasi, cerita itu ada. Nah, di dalam perjumpaan itu, Yesus yang adalah orang Yahudi dan perempuan Samaria berjumpa. Mereka berdialog. Mereka berjumpa lintas batas dan terbuka. Untuk berjumpa dalam keterbukaan, untuk berjumpa lintas batas, dibutuhkan keberanian hati, dibutuhkan kesiapan diri untuk mendobrak kebiasaan-kebiasaan lama. Dan itu dilakukan. Mereka berjumpa dalam persekutuan lintas batas. Dalam keterbukaan bercerita seorang di antara yang lain. Nah saudara, gereja adalah persekutuan yang lintas batas, persekutuan yang terbuka. Gereja dari persekutuan, di situ ada beraneka ragam pribadi. Ada banyak orang dengan berbagai karakternya. Rentang usia dari anak-anak sampai usia lanjut. Di situ ada perjumpaan di mana batas-batas status sosial tidak lagi dijadikan sebagai alat untuk membatasi relasi antara satu dengan yang lain. Itulah persekutuan yang terbuka, persekutuan yang lintas batas. Maka sebagai persekutuan yang terbuka, yang lintas batas, kita diajak untuk belajar dari Tuhan Yesus dan perempuan dari Samaria. Keberanian untuk tidak menceritakan keburukan, kekurangan orang. Banyak kali relasi-relasi dirusak oleh cerita-cerita tentang keburukan orang. Ngerasani. Nah ini dalam bahasa Jawa kita tahu kata ngerasani. Ngerasani itu membicarakan keburukan orang. Dan ketika itu dibiasakan terjadi, dibiasakan, maka yang ada adalah narasi atau cerita buruk tentang orang lain. Gereja mesti menjauhkan dari hal itu. Gereja sebagai persekutuan yang terbuka juga gereja yang penuh dengan pengampunan. Setiap pribadi dipanggil untuk membuka diri dan sadar, aku punya kelemahan, sahabatku punya kelemahan,
kita juga punya kelebihan. Maka kita mencoba untuk mencari hal-hal yang positif, hal-hal yang baik. Hal-hal yang buruk itu kita simpan dalam hati kita sendiri. Kalau tidak kuat, terus bagaimana? Sampaikan kepada Tuhan. Mohon kekuatan dari Tuhan. Itulah kita. Gereja adalah persekutuan lintas batas, persekutuan yang terbuka. Yang kedua, saudara, belajar dari perjumpaan antara Tuhan Yesus dan perempuan Samaria, kita rindu mewujudkan persekutuan kita, gereja kita sebagai persekutuan yang empatik. Bagaimana gereja menjadi persekutuan yang empatik? Perjumpaan antara Tuhan Yesus dan perempuan dari Samaria adalah perjumpaan yang empatik. Ada seorang bernama Martin Harun menafsirkan, mula-mula perempuan itu hanya memandang Yesus sebagai laki-laki asing, orang Yahudi. Dan ia berpikir, siapa tahu orang itu bisa membawa keuntungan bagi saya, yaitu mengambilkan air dari dalam sumur. Itu pemikiran perempuan Samaria itu. Namun ternyata dalam perjumpaan itu Tuhan Yesus hadir dengan sangat empatik. Ia tidak seperti orang-orang yang lain yang seringkali memandang sebelah mata, yang seringkali menganggap remeh, menganggap rendah orang lain. Terutama orang-orang Yahudi yang menganggap remeh orang Samaria. Ternyata Tuhan Yesus tidak melakukan hal itu. Maka perempuan itu merasakan dirinya dimengerti. Perempuan Samaria itu merasa kehadirannya bersama Yesus sebagai perjumpaan, persekutuan yang mengubah kehidupannya. Dirinya diubah setelah perjumpaan yang empatik itu. Sikap empatik Tuhan Yesus itu tampak dari ia mau menjumpai perempuan Samaria itu, berbincang-bincang dari hati ke hati, dan menerima persekutuan itu, perjumpaan itu apa adanya, tanpa menghakimi. Saudara yang dikasihi Tuhan, persekutuan tubuh Kristus adalah persekutuan yang empatik. Sikap empati itu apa? Sikap empati adalah kemampuan kita untuk merasakan pikiran, perasaan, dan tindakan orang lain. Sehingga orang yang berjumpa dengan kita merasa dirinya dipahami. Memang tidak mudah untuk memahami perasaan orang lain. Karena apa? Ya begini, karena kadang-kadang kita ingin dimengerti. Kadang-kadang kitalah yang ingin didengarkan. Kadang-kadang pikiran kita terhadap orang lain dipenuhi dengan pikiran-pikiran yang buruk. Jadi sikap empatik itu dibangun melalui hati yang penuh kasih. Adik-adikku, anak-anakku, Bapak Ibu, saudara-saudara, opa oma yang dikasih Tuhan, kita adalah persekutuan yang penuh kasih, saling mengerti, saling peduli. Kita semua hadir satu sama lain dengan kesediaan, bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Ayo adik-adikku, siap enggak untuk itu? Hadir untuk melayani, bukan dilayani. Contohnya seperti apa? Dari hal-hal yang sederhana. Kita mau mencuci piring sendiri setelah makan, mencuci gelas setelah kita minum. Lu kan ada asisten di rumah. Oke,
ada asisten di rumah. Namun, kita perlu ingat, ketika kita makan, siapa yang membuat piring itu menjadi kotor karena kita yang makan? Kita bukan? Jadi, lakukan dari hal-hal yang sederhana. Kalau orang tua kita capek, orang tua kita lelah, coba mengertilah mereka yang lelah itu. Juga bagi orang tua, kita belajar berempati dengan memahami situasi keberadaan putra-putri kita, keluarga kita, supaya semua belajar untuk mengerti bahwa dalam situasi tertentu orang butuh dimengerti, orang butuh didengarkan. Juga dalam persekutuan kita sebagai gereja, kita adalah persekutuan yang empatik. Manakala kita membaca warta gereja, terus kita tahu ada sahabat saudara kita yang perlu didoakan, doakanlah itu. Di warta gereja seringkali tertulis pokok-pokok doa. Yang sakit, yang berulang tahun, pergumulan-pergumulan yang lain, doakanlah. Dan percayalah bahwa doa-doa yang kita naikkan kepada Allah sebagai wujud kasih kita kepada saudara-saudari kita. Berdoa, mendoakan merupakan sarana mewujudkan gereja sebagai persekutuan yang empatik. Yang ketiga, pada bacaan ini kita belajar dalam perjumpaan antara Tuhan Yesus dan perempuan dari Samaria itu ditemukan bahwa gereja adalah persekutuan yang menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Ketika kita membaca percakapan itu, perempuan Samaria itu bertanya kepada Tuhan Yesus. Apa pertanyaan perempuan Samaria itu? Ia bertanya tentang tempat untuk menyembah Allah. Di gunung ini, artinya di gunung Gerizim, orang-orang Samaria biasa melakukan penyembahan di gunung Gerizim. Dan itu berlangsung sejak zaman dulu, sejak zaman nenek moyang mereka. Ataukah di kota Yerusalem? Kota Yerusalem merupakan tempat peribadatan orang Yahudi. Apa jawab Tuhan Yesus? Tuhan Yesus tidak mengatakan menyembah Allah harus di Gerizim atau harus di Yerusalem. Tidak. Tuhan Yesus berkata kepada perempuan itu bahwa kita harus menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Akan datang saatnya kita akan menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Kata saat, akan datang saatnya, menjadi hal yang penting. Karena hal itu menunjukkan karya Tuhan Yesus. Ia berkarya untuk menyatakan kasih Bapa dan Roh Kudus yang bekerja. Dan di sini Tuhan Yesus ingin menunjukkan kepada setiap orang melalui percakapan dengan perempuan Samaria itu, menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Artinya, Allah itu adalah kebenaran. Maka ketika kita menyembah Allah, sembahlah Dia dengan penuh penghayatan. Ketika kita beribadah, kita bisa dimanapun dan kapanpun, dalam situasi apapun, dengan menyembah Dia penuh penghayatan. Kita menghayati Allah yang begitu baik, Allah yang mencintai, Allah yang mengasihi, Allah yang menyelamatkan kita. Maka beribadah kepada Allah dengan cara seperti itu dalam roh dan kebenaran dilakukan dimanapun dan kapanpun. Ketika kita beribadah dengan ritual seperti ini, jadi ketika kita ibadah di gereja dengan liturgi, kita menyebut itu ritual. Kita menyembah dengan penuh penghayatan. Ketika kita melakukan hidup sehari-hari, itu juga penyembahan pada Allah. Maka anak-anakku, ketika engkau belajar dengan sungguh-sungguh,
belajar lewat online maupun offline, dengan sungguh-sungguh mencoba menghayati, mencoba mengerti, itu bentuk penyembahanmu kepada Allah. Ketika kita melakukan pekerjaan kita, bekerja dengan baik, tepat waktu, sungguh-sungguh, tidak hitung-hitungan, di situ kita menyembah Allah dengan menghayati cinta kasih Allah atas kita. Ketika kita berangkat dari rumah kita menuju tempat pekerjaan atau dimanapun, dan kita penuh ucapan syukur, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Di situ kita menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Menghayati hidup dengan penuh penghayatan. Ketika kita masak apa hari ini? Masak sop tempe. Sop dari tempe. Ada bawang putih, bawang merah, merica, ada cabai, garam, ditumbuk menjadi satu dan dimasukkan ke dalam kuah dan direbus, dimasukkanlah tempe di situ, jadilah sop tempe. Kita masak dengan gembira, dengan penuh cinta, dan kita makan dengan penuh syukur. Itu penyembahan kita kepada Allah. Gereja adalah kehidupan yang menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Dan yang keempat, dari bacaan kita hari ini, Efesus pasal 2 ayat 8-9, kita diingatkan, sebab oleh kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Ketika Rasul Paulus mengirimkan suratnya kepada orang-orang di Efesus, ia melihat banyak orang yang memegahkan diri. Dengan bahasa anak muda sekarang itu sombong gitu loh, orang yang sombong. Sombong sekali. Banyak orang yang seperti itu. Apalagi ketika merasa dirinya punya iman yang lebih. Nah, itu jadi kesombongan. Paulus mengatakan, ingat dulu, ingat. Hindari bertindak sombong. Karena ketika engkau sombong, engkau bisa lupa bahwa hidupmu adalah anugerah. Hidup adalah anugerah dari Allah. Jangan ada yang memegahkan diri. Ingat, rendah hati itu lebih baik ketimbang meninggikan diri. Maka persekutuan sebagai anugerah Allah adalah persekutuan yang rendah hati. Apa yang kita lakukan adalah untuk Allah, bukan untuk diri kita sendiri. Kalau kita melayani, di situ kita mempersembahkan buat Allah, bukan karena kita sendiri ingin dipuji, ingin dimengerti. Semuanya adalah untuk kemuliaan Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, gereja bukanlah gedungnya. Tema kita hari ini mengajak kita menghayati betapa besarnya anugerah Allah yang menyelamatkan, yang merengkuh kita untuk hidup sebagai persekutuan. Persekutuan yang terbuka, persekutuan yang lintas batas, persekutuan yang penuh dengan cinta kasih dan empatik, persekutuan yang menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran, persekutuan yang menghayati penyembahan kita, dan persekutuan yang terus-menerus mengucap syukur karena anugerah keselamatan dari Tuhan. Selamat menjadi gereja. Tuhan beserta kita. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari bersama kita menaikkan doa syafaat kita. Ya Tuhanku, syukur kami haturkan kepadamu. Cinta kasih-Mu merengkuh kami menjadi gereja. Kami adalah gereja, yaitu orang-orang yang dipersekutukan dalam cinta kasih Allah. Bersyukur untuk persekutuan umat Tuhan di GKI Gejayan. Dari anak-anak, pemuda, remaja, keluarga-keluarga muda, para pemuda,
Saudara kami, warga usia lanjut, setiap kami semua dipersekutukan untuk menjadi berkat. Maka kami berdoa untuk gerejamu ini, besertalah dengan kami ya Tuhan, supaya kami menjadi persekutuan yang terbuka, persekutuan yang lintas batas, persekutuan yang penuh dengan cinta kasih, persekutuan yang hidup dalam penyembahan pada Allah, menyembah dengan penuh penghayatan, serta persekutuan yang bersyukur karena kasih anugerah Allah. Kau berkati para penatua dan keluarganya, hamba-hambamu, para pendeta dan keluarganya, para pengerja gereja, semua anggota jemaat dan simpatisan. Kami satu dalam Kristus. Diberkati keluarga-keluarga yang tetap terpanggil melayanimu, terpanggil bersekutu, terpanggil menjadi berkat. Diberkatilah setiap pergumulan kami ya Tuhan. Apapun pergumulan itu, kami yakin dan percaya Engkau Allah Sang Immanuel adalah Allah yang beserta dengan kami. Yang sakit Tuhan berikan peneguhan, pemulihan. Yang bergumul dengan pekerjaan, usaha, bisnis, bertani, berjualan, studi, bergumul dengan pasangan hidup, semuanya dalam rengkuan kasih-Mu. Tuhan memberikan peneguhan pada mereka. Kami juga berdoa untuk hidup bersama masyarakat di tengah-tengah situasi pandemi saat ini. Jadikanlah kami satu, bersinergi untuk mewujudkan pemulihan kehidupan. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih-Mu. Terima kasih untuk persekutuan yang kudus dan am sebagai gereja Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita mengakui iman percaya kita dengan menyanyikan Kidung Jemaat 280, Aku Percaya. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita diberi kesempatan untuk mengumpulkan persembahan. Dan persembahan ini didasari dari firman Tuhan 2 Korintus 8 ayat 12. Mari kita baca bersama-sama. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Amin. Mari kita memberi yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan. Kami rindu Tuhan membawa persembahan yang terbaik kepadamu. Persembahan yang harum dan sejati. Dan biar hidup kami menjadi persembahan yang terbaik untuk-Mu Tuhan. Ini kerinduan kami Tuhan. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan,
Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tahta-Mu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Kami bawa Tuhan, kami bawa korban syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Oh, ku bawa kepadamu. Oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tahta-Mu. Oh, Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tahta-Mu. Oh, Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita berdoa untuk persembahan kita. Mari kita berdoa. Puji syukur dan terima kasih Tuhan, kami haturkan kehadapan-Mu. Oleh karena kasih Tuhan, kami diberi kesempatan untuk mengumpulkan persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Tuhan, tolonglah kuduskan dan sucikan persembahan ini, kiranya layak untuk pekerjaan Tuhan di rumah-Mu.
Kami juga berdoa untuk para majelis yang mengelola. Tuhan sertai, tambahkan hikmat-Mu supaya persembahan ini betul-betul untuk pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus semua ini kami mohon. Haleluya, amin. Jemaat yang terkasih, bersama Tuhan, mari kita kembali ke dalam kehidupan kita untuk menjadi terang dan garam dunia. Dan terimalah berkat Tuhan yang menguatkan dan meneguhkan saudara. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku yang terkasih, selamat memasuki pekan yang baru di minggu ini.
tetap semangat, tetap sehat, tetap sukacita. Tuhan Yesus memberkati.